Gue taruh tenda rumah tersebut, tuh tas-tas gue taruh situ, terus gue bikin video lah bang. Gue bikin video nih. Gue tuh lagi bikin video, guys, itu masih ada story-nya di Instagram gue, masih ada, gue masih simpen. Gue lagi nih, gue udah nyampe gitu, gue senang banget nih udah nyampe. Setuju dengan segala macam keribetan saat gue naik nih, gue bilang gitu. Gue nge-shoot lah, gue ngasih tahu nih di sini ada rumah nih kayak mes gini nih, gue bilang gitu. Gue nunjuk lah ke area makam. Tadinya gue nunjuk gini nih bang, sambil megang handphone begini. Tiba-tiba pas gue nunjuk gini, sosok yang sorban putih tuh muncul, gue langsung mendadak begini. Jadi besok summitnya lewat sana, dan di sana tuh di atas sana ya, di atas sana ada penjarahan gitu, jadi kayak makam gitu ya, kayak makam gitu kan ya. Nanti lewat sana juga buat trekking ke puncak. Jangan Ca, itu Akamsi aja, sampai si Akamsi itu ngomong, jangan sendirian di sini. Lu ikut naik ke atas. Enggak, gue capek, karena gue pengen istirahat, karena badan gue lagi gak enak aja gitu. Karena pertama gue lagi dapet juga, gue gak mau maksain diri. Gak apa-apa, lu tinggal gue sendirian. Gue bilang, kan lagian ada yang mas-mas solo. Terus, ya kan dianya gak ada gitu. Udah ikut aja. Enggak, gue masih ngedebatin itu tuh. Gak lama gue lagi ngedebatin, udah gak apa-apa, gue sendiri aja. Tiba-tiba di atas dekat makam ada suara ledakan. Kenceng banget, sampai yang lain pada diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah, di samping gue sudah ada pendaki perempuan dari Bogor. Perempuan apa? Cowok ya? Laki dari Bogor, yaitu Caca. Gimana, Ca? Kabarnya, Caca? Sehat walafiat. Sehat, seperti wah, alhamdulillah. Sehat. Salam untuk teman-teman komunitas dan lain-lain nih, dan juga keluarga di rumah nih, gitu. Halo kan. guys, yang mendadak jangan lupa. Oke. Jadi teman-teman semua, si Caca ini dari kota apa kabupaten nih jatuhnya ya? Kabupaten Ya, kabupaten biasa di pinggir-pinggiran tuh gitu kan. Kabupaten Bogor itu kota hujan katanya mah. Kalau nggak hujan berarti bukan Bogor. Ya, bukan. Katanya begitu tuh, cenah. Pokoknya ngomong cenah dah itu kabupaten tuh. Mana cenah gitu kan, cenah terus tuh. Oke. Nah, Cak, pada video kali ini lo akan membagikan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Saat naik gunung Salak sih. Salak sih. Salak. Oke, salak sih gitu. Salak sih. Jadi apa salak sih gitu kan. Oh, salak sih gitu. Oke, itu kalau boleh tahu lewat jalur mana pas lo ke Salak gitu? Lewat jalur Eyang Santri. Oke. Karena gue pernah ngalamin ke situ juga tuh, lewat jalur itu emang ekstrim juga sih. Aduh. Eyang Santri. Eyang Oke, Santri. Girijaya Oh iya. Girijaya. Itu tahun berapa ya kalau boleh tahu tuh? Tahun kemarin. Berapa orang sih? 8 orang. 8 orang. Oke, lewat Eyang Santri semua Eyang tuh. Oke, itu kalau boleh tahu nih, lo ngalamin kejadian apa tuh saat naik Gunung Salak lewat jalur yang Eyang Santri itu tuh? Yang gue alamin ini bukan gue ketemu kuntilanak, ketemu pocong, ini bukan. Tapi gue lebih ngeliat sosok kayak bisa dibilang wali-wali mungkin, karena itu bersorban putih gitu. Bersorban putih? Bersorban putih. Lo ngeliat ada yang bersorban hijau gak? Nggak ada. Putihnya ada lilitan di kepalanya? Ada. Terus juga ada pas waktu ziarah itu gue dikelilingin sama kayak istilahnya pendekar gitulah, pakai baju warna hitam, bawa tombak gitu, terus pakai lilitan juga di kepala, terus celananya itu celana pendek gitu. Oh, kayak setelan Jawara Iya, mungkin Jawara kayak gitu lah ya. Jawara iya. kan biasanya hitam pendek, dia bawa senjata entah apapun dah gitu kan. Dan itu banyak, nggak cuma satu. Oh, pas lo ziarah tuh? Pas ziarah. Oh, itu lo ziarahnya tuh pagi, siang, sore? Pagi. Oh, pagi. Oh, oke. Nah, mungkin apakah ada kesamaan nih ketika gue lewat situ juga dan ziarah
tapi gue kalau ziarahnya itu jam berapa? Malam gitu ya? Jam 12 malam gitu kan. Sama nggak nih apa yang dirasakan oleh Caca sama gue saat itu ya? Oke, mungkin tahan dulu kali Caca nih, teman-teman semua penasaran ceritanya nih, apakah ada kesamaan dan ini merupakan jalur yang berbeda daripada jalur yang lain-lainnya sih ke Gunung Salak lewat jalur Eyang Santri ataupun dari Girijaya ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sika. Awalnya itu gue naik tanggal 22 Oktober 2022 ke Gunung Salak lewat jalur Eyang Santri, yang dimana jalur ini sebenarnya belum diresmikan ya kan, tapi salah satu orang yang buka pertama kali jalur itu ada namanya Abah Idim. Nah, Abah Idim ini beliau sudah mendapatkan izin dari Taman Nasional bahwasannya pendaki itu bisa melewati itu. Di tanggal 22 Oktober itu dari rumah warga, kan gue singgah di rumah warga ya, 8 orang dengan perempuan 3 orang, sisanya laki-laki 5 orang. Itu jam 7 itu kita masih prepare kan, di rumah warga tuh kita masih prepare, masih siap-siap, masih biasa aja, nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada sesuatu apa-apa gitu. Udah akhirnya jalan itu jam 8 dari rumah warga. Di situ jalan dari rumah warga mau ke shelter 1 itu nggak normal banget buat gue. 5 jam ya ke shelter 1. Pertama karena mungkin kendala kita ada salah satu yang emang belum pernah naik gunung terus langsung ke Salak ya kan. Jadi ada penghambatan di situ. Nyampailah di sebelum shelter 1 itu ada rumah tingkat kosong, terbengkalai, udah hancur, bagian depan, bagian belakang tuh udah hancur banget. Kita tuh istirahat di situ. Terus depan tuh ada kolam ikan gitu, cuman kosong. Kolam ikan atau kolam berenang itu nggak paham. Kosong. Nah, kita duduk tuh di teras rumah tersebut kan. Gue tuh lagi ngebuka tas gini kan, lagi ngebuka tas mau ngambil minum. Otomatis kan muka gue langsung ngelihat rumah kosong itu kan, berhadapan. Nah, itu dari pandangan gue sampai ke dalam rumah kosong itu, di kamar mandinya tuh gue ngelihat anak kecil. Terus gue bilang sama temen gue, ke Mas A, gue bilang, "Mas, lu ngelihat gak apa yang gue lihat?" "Apaan, Cak?" "Udah, fokus gitu. Ya udah, akhirnya gue minum. Terus anak kecil tuh nyamperin gue, megang baju gue. Terus kata gue, karena gue kan anaknya nyablak ya, sama setan aja gue ajak ngobrol nih setan. "Kenapa?" Tuh anak kecil diem aja. Terus udah gitu nggak lama, udah nanti Caca nggak beres, kata Mas A. Udah kita lanjut aja jalan. Selang 2 menit kita jalan, tuh anak kecil tuh ngikutin di belakang gue. Di belakang gue ngikutin. Akhirnya pas lagi jalan ke perkebunan warga tuh, lewat kan tuh perkebunan warga, kata gue, bentar dulu. "Kenapa?" "Tas gue nggak benar, gue tuh mau ngebenerin tas gitu kan, back system gue mau gue benerin." Pas gue lagi benerin, tuh anak kecil ada di belakang teman gue. Terus gue bilang, "Lu nggak ngerasain apa-apa kan?" Gue bilang ke teman gue gitu, "Lu nggak ngerasain apa-apa?" "Enggak kok Kak, aman gitu." "Ya udah, lanjut aja jalan yuk." Lanjut aja jalan nih. Dikasih hujan tuh gue. Padahal itu lagi cerah banget, panas terik, cerah, tiba-tiba hujan. Akhirnya pakai dulu dong jas hujan segala macam. Pas lagi pakai jas hujan, tuh anak kecil hilang. Ini anak kecilnya juga mukanya kayak muka-muka anak pada umumnya gitu, cuman nggak aneh gitu ya? Nggak aneh, teman-teman nggak ngelihat gitu doang, gua doang yang ngelihat. Akhirnya jalan, kan sebelum nyampe ke shelter 1 itu jalannya cukup curam ya, licin-licin gitu kan, lagi enak-enak jalan. Gua ngerasa kita tuh bukan ber-8 orang, rame banget. Sampai gua ngitungin langkah kaki teman-teman tuh, gua hitungin. Kita sebenarnya berapa orang ya, Mas? Ber-8 kok, Cak. Ini kok kayaknya rame banget kita nih naik gunung. Karena di jalur itu ya, kalau nggak akan rame, jalur itu sepi banget. Udah gitu, gue nggak mau ngehirauin itu kan, ya udahlah, gue mau have fun nih naik gunung kan, mau have fun. Nyampe di shelter 1, kan ada kayak bak gitu buat air gitu kan. Lagi hujan, kita sambil ngisi air tuh, ngisi air. Gue kan ngelihat pandangan di situ kan ada
di depan gue tuh jurang, terus di depannya lagi tuh ada kayak bukit. Nah itu kata teman gue tuh kuburan juga, tempat ziarahan gitu, kuburan. Gue tuh mandangin di situ, ngelamun. Ca, lu kenapa? Enggak, gue nggak kenapa-napa, gue cuma lagi memandang alam aja, gue bilang gitu. Nggak lama, ekor mata gue nih, kita pasti nangkep ya ekor mata kita kan. Ekor mata gue tuh nangkep anak kecil itu tuh ngikut lagi. Lah, apaan sih kata gue, apaan sih nih? Ini beneran anak kecil apa bukan? Gue perhatiin, udah gue nggak mau musingin tuh anak kecil. Akhirnya gue, yaudah dulu lanjut jalan lagi aja. Dari shelter 1 ke shelter 2 itu panas tuh, tiba-tiba panas. Bukalah jas hujan pas mau nyampe shelter 2, bukan jas hujan di shelter 2 karena azan zuhur tuh. Lu bayangin aja, gue naik trekking jam 8, nyampe shelter 2 jam 12. 4 jam Cracky banget kan ya. Bukalah, pasang flashlight kan, takutnya hujan karena udah agak mendung lagi tuh. Ada yang makan, ada yang ngopi, ada yang nyebat. Gue lagi sambil ngerokok nih, lagi duduk. Gue kan bawa bangku portable, gue buka, gue duduk, gue lagi ngerokok begini. Terus tiba-tiba depan mata gue, kok ada laki-laki, bentuknya laki-laki, pakai baju putih, celana putih, berjenggot, terus juga ada ikat kepala warna putih. Itu ngeliatin gue nggak mau bilang dulu ke Mas A, karena Mas A itu sebenarnya bisa ngeliat juga kayak gitu. Gue cuma mandang Mas A doang. Terus Mas A langsung kayak udah gitu, kayak tahu gitu apa yang gue lihat. Dari situ udah ya, jangan lama-lama, setengah jam aja, kita masih jauh ke shelter 7 soalnya kan tempat area campnya. Pada saat gue lagi mau minum, tiba-tiba tuh ada suara mengaum macan, tau nggak? Tiba-tiba kata gue, ih macan turun kali ya, gue bilang gitu. Apaan sih Ca, orang nggak ada suara apa-apa. Nggak lama hujan. Terus ada yang solo trekking. Gue sapa dong, Mas sendirian aja? Iya sendirian aja. Ke Manik 1 juga? Iya kata dia. Dia duluan. Selang 5 menit dari si mas solo trekking ini jalan, kita tuh jalan juga. Pas lagi jalan, kata gue, mas yang solo trekking kok cepet banget ya? Manusia bukan ya? Gue bilang gitu. Manusia bukan ya? Ya manusia lah Ca, orang tadi napak kok gitu. Masa sih kok cepet banget? Ya mungkin dia emang jalannya cepet Ca. Oh ya udah deh. Gue nanya ke temen gue yang tadi di belakangnya dia tuh ada anak kecil, lu nggak kenapa-napa kan? Soalnya muka dia pucet banget, cowok tuh. Enggak kok, nggak kenapa-napa. Bener? Iya nggak kenapa-napa. Aman. Emang lu kenapa sih Ca? Enggak kenapa-napa, ntar aja ceritanya kalau kita udah turun, kata gue gitu. Terus udah gitu pas lagi jalan, lagi enak-enak jalan, aman tuh selama di pos 2 ke pos 5 tuh, shelter 5 tuh aman tuh. Di shelter 5 kita istirahat lagi kan, di shelter 5 tuh. Shelter 5 tuh cuman ada kayu tempat buat orang-orang duduk gitu. Gua nggak ngerti dari situ apa. Terus gue bercandaan, tiba-tiba gue ngedenger lagi tuh suara macan. Kata gue, nih apa? Macan turun kali ya? Nih jadwalnya turun kali, kata gue gitu kan. Terus kata temen gue, enggak kok, nggak ada suara apa-apa Ca, ini suara angin doang kali. Lu halu, kata temen gue, lu halu kali. Enggak, gue nggak halu nih, gue masih sadar. Gue tiduran lah di tanah. Gue kan anaknya sambaradul aja gitu kan. Gue tiduran di tanah, gue ngadep sini, ngadep ke atas, posisi gue ngadep ke atas. Tuh di atas pohon ada yang lagi duduk, tapi nggak jelas bentukannya apa. Ada yang lagi duduk ngeliatin gue, rambutnya panjang banget, ngejibrik gitu ke bawah. Iya. Ih asu, kata gue tuh ngomong gitu. Terus Mas A bilang gini, kenapa Ca? Gak apa-apa, salah lihat kali gue gitu. Pas udah gitu, udah yuk lanjut jalan. Itu gue nggak betah banget itu. Selama dari pos 5 tuh gue nggak betah banget. Gue tanyalah ke Akamsi, kan ada Akamsinya juga tuh yang ikut, cewek. Ini berapa menit lagi sih kita nyampe ke area camp? Bentar lagi Kak, 15 menit lagi. Ah tai, kata gue gitu. Terus jalan lagi tuh, jalan. Selama perjalanan itu gue ngerasa nggak cuman 8 orang doang nih gue. Ini berapa orang sih? 1, 2. Gue hitungin lagi. Gue sebut aja teman-teman gue. Mas A, nih Bang. Ada 8. Tapi kok yang gue denger nih rame banget ini, ngiringin gue selama perjalanan. Di pos 6 gue tanya gini, ini kita mau istirahat lagi?
nggak usah lah, nggak usah istirahat, lanjut aja ke area camp, bentar lagi kok nyampe, kata si Akam sih kan. Oh ya udah tuh kalau misalkan emang kayak gitu mah jalan. Kok gue ngerasa kita banyakan ya, gue ngomong gitu, kelepasan gue ngomong kayak gitu kan. Apaan sih, kita cuma 8 orang doang. Positive thinking kata teman-temannya. Iya, positive thinking. Gak lama nyampe tuh, selamat datang ya kan, ada penjarahan segala macam di area camp di shelter 7. Nah di shelter 7 itu ada kayak rumah. Nah itu katanya sih, kata orang-orang itu tempat singgahnya Abah Idim kalau misalkan dia nginep bermalam di situ. Terus juga ada kamar mandi. Asiknya tuh lewat yang santri tuh enaknya tuh gitu. Ada kamar mandi 4 atau 3 gue lupa. Depannya sumur. Terus sebelah sini area buat masang tenda. Di depan ada makam. Ya, sebelah kanan. Gue copot tenda, gue taruh lah tas gue di rumah tersebut kan. Gue taruh tenda rumah tersebut, tuh tas-tas gue taruh situ. Terus gue bikin video lah bang. Gue bikin video nih. Gue tuh lagi bikin video, guys, itu masih ada story-nya di Instagram gue, masih ada, gue masih simpen. Gue lagi nih, gue udah nyampe gitu, gue senang banget nih udah nyampe setuju dengan segala macam keribetan saat gue naik nih, gue bilang gitu. Gue nge-shoot lah, gue ngasih tahu nih di sini ada rumah nih kayak mes gini nih, gue bilang gitu. Gue nunjuk lah ke area makam. Tadinya gue nunjuk gini nih bang, sambil megang handphone begini. Tiba-tiba pas gue nunjuk gini, sosok yang sorban putih tuh muncul. Gue langsung mendadak begini, saking gue kagetnya. Apaan tuh, kan mau gue refleks gitu, gue lagi ngevideoin gitu kan. Jadi besok summitnya lewat sana, dan di sana tuh di atas sana ya, di atas sana ada penjarahan gitu, jadi kayak makam gitu ya, kayak makam gitu kan ya. Nanti lewat sana juga buat trekking ke puncaknya. Itu sorban putih tiba-tiba berdiri di depan makam, di pintu makam tersebut, sambil ngeliatin gua, tangannya tuh begini di belakang, berdiri gitu. Terus dalam hati gua refleks, assalamualaikum, gua bilang assalamualaikum, Caca cuma mau naik sama teman-teman, gak ada macem-macem, gak ada segala macem-macem apapun itu, udahlah. Terus gua nunjukin pas bagian kamar mandi. Di bagian kamar mandi gua ngeliat macan warna hitam, gede banget, matanya melotot. Terus gue mau teriak tapi gue nggak bisa teriak gitu kan. Akhirnya udahlah, gue masuk lah ke dalam ruangan. Kan ada kamar satu yang tempat buat Abaidim, ada satu lagi yang buat singgah-singgah pendaki gitu. Gue masuk lah ke kamar ini, mau ganti baju karena baju gue udah lepek banget kan. Gue ganti baju. Di situ selama di area camp gue nggak berani ke kamar mandi sendiri, ke dalam ruangan itu sendiri gue nggak berani. Entah kenapa yang biasanya gue berani nih kemana-mana sendiri, itu gue nggak berani. Segitu tuh kamar mandi ya bisa dibilang deket sama ini kan, sama tuh rumah. Gue lagi ganti baju, ditemenin lah sama yang cewek kan, ditemenin. Kak udah ganti bajunya? Iya udah. Bentar, kenapa? Ini kita doang kan yang di dalam ruangan ini? Iya kita doang kok. Karena kan posisinya gelap banget gitu. Tapi kok gue ngerasa ada orang lain ya? Lu jangan nakut-nakutin kakak gitu, jangan nakut-nakutin. Enggak, seriusan ini kayaknya ada yang nemenin deh. Coba gue lagi mau ngambil baju, terus gue begini, depan muka gue ada nenek-nenek yang gue lihat pas gue tiduran di shelter 5. Dengan jablaknya gue langsung bilang, ngapain nek? Nemenin ya? Gue bilang gitu. Kak Caca jangan bikin serem-serem deh, ini kan kita mau have fun. Ya udah, kalian duluan aja keluar. Mereka duluan lah keluar. Terus gue bilang gini ke nenek-nenek, jangan ganggu ya, ini soalnya pada penakut semua. Gue bilang gitu, karena gue juga takut ya. Pas-pasan pas lagi gue ngebalik badan, tiba-tiba tuh mukanya bagus sih, cuman ya namanya dia kagak dilihat sama teman-teman ya serem lah. Akhirnya udah tuh gue keluar lah, pada masak buat bikin makan sore kan. Terus sebagian ada yang masang tenda. Terus gue bilang gak usah masang tenda. Entah kenapa gue di situ ada rasa gak usah lah, semua di sini aja, di dalam ruangan ini aja, nggak usah masang tenda. Itu tenda tuh tetap dipasang sama mereka, tetap dipasang. Tapi akhirnya pas jam 3 itu hujan lagi kan. Akhirnya semua pada neduh di ini kan, di
rumah tersebut. Gue tuh ngomong kayak gini ke anak-anak apa teman-teman Akam sih. Gue bilang, gue pengen deh ketemu sama Abah Idim. Kenapa emang? Gue tuh pengen nanya-nanya sejarah aja gitu, pengen nanya-nanya sejarah jalur ini, dan juga ini tuh makam siapa gitu loh. Terus gue tuh baru ngeh di dalam ruangan itu ada tulisan jangan berisik, ya kan? Ada jangan berisik, perbanyaklah zikir. Waduh, gue berisik nih dari tadi, keganggu nggak ya? Gue bilang gitu, gue bercanda. Udah, jangan aneh-aneh Caca, nah, biasa aja biasa. Ya udah tuh, gue mencoba untuk, padahal di situ posisinya gue takut, karena ini nggak pernah gue alamin sebelumnya, gue nggak pernah ngelihat sosok, masa iya sih gue ketemu sama wali, masya Allah banget gitu kan, gue dapat penglihatan begitu. Tapi masa iya sih, gue balik lagi gitu loh, masa iya sih ini benar nggak sih, apa karena gue kecapean kali ya, jadi gue halusinasi gini. Tapi ini benar gue ngelihat gitu. Itu di video itu bener-bener gue tuh kaget, bener-bener dari tadi nunjuk, yang tadinya nunjuk terus gue langsung ke jempol. Ya kan kata orang kan kalau nunjuk yang makam pakai jempol ya gitu, biar menghormati lah gitu kan. Akhirnya udah tuh di situ makan tuh, pada makan, hujan berhenti, terus gue bilang udah kita nggak usah di tenda, kita di sini aja semua. Nah gue ketemu lagi lah sama yang solo pendaki itu, terus dia bilang kayak gini, Kak dari mana, nanya-nanya kayak biasa kan. Dari tadi gue bilang gitu, gue isengin kan, dari tadi di sini gitu. Oh gitu, kakak sendirian aja? Iya sendirian. Nanti muncak? Iya muncak, dia bilang muncak kan. Terus dia tuh dari kamar mandi. Gue nggak tahu kalau misalkan tuh dari tadi tuh dia ada di kamar mandi. Tiba-tiba dia jam habis asar, tiba-tiba muncul lah di dalam situ. Terus ternyata emang ada tas di situ. Gue kira tasnya siapa. Terus dia pindahlah ke belakang. Kata gue, udah gabung aja, kita bareng-bareng aja di sini gitu, nggak usah sendirian. Kasian masnya sendirian. Nggak apa-apa, saya mau sendirian aja di belakang. Nah ini kan tembok ini tuh bukan tembok kayu triplek gitu kan, dan gitu ada bolongan-bolongan gitu kan, jadi bisa ngintip gue kan. Itu suara apapun kedengeran, mau suara gue atau suara dia kedengeran. Terus gue ngintip lah, oh iya masnya sendirian di situ. Masuk ke maghrib, teman-teman pada sholat, pas banget di situ gue haid. Gue biasa naik gunung lagi haid juga biasa gitu, gue nggak mikir yang bakal ada kejadian mistis gitu, nggak ada. Pas banget gue lagi haid, gue bilang ini nggak apa-apa, gue di dalam ruangan ini, takutnya ruangan ini dipakai sholat atau apa. Enggak kok, kan musola ada gitu. Oh ya udah aman ya, soalnya gue haid pertama nih. Oh ya udah masuk maghrib itu tuh keadaan itu gelap banget. Akhirnya nyalain senter, jadi kan pasti kelihatan benda apapun itu nyaru gitu. Lagi sambil masak tuh teman-teman tuh kan, lagi sambil masak buat nyemil. Gue lagi duduk sambil ngerokok, gue ngeliat sekeliling. Kan ada foto Abah Idim tuh di sebelah kiri. Sebelah kita ada foto Abah Idim besar banget gitu. Terus gue tuh penasaran banget sama kamarnya Abah Idim itu. Ada apa sih? Terus ada bolongan itu kan. Gue coba buat sambil nyenterin, gue ngintipin. Oh, cuman ada bingkai foto-foto tuh di kamarnya tuh. Ada bingkai foto-foto. Bingkai foto apa yang nggak jelas banget, soalnya gelap. Gue balik lagi lah duduk. Gue pandangan gue ngelihat pohon-pohon sambil rintikan masih gerimis gitu kan. Selang beberapa menit makanan jadi, gue tuh bilang kayak gini, kalau misalkan kita ditemenin sama makhluk halus gimana? Jangan kayak gitu ngomongnya. Ya enggak, seriusan ini mah. Tapi makhluk halusnya bukan kuntilanak, bukan pocong, bukan genderuwo, gue bilang gitu. Ini makhluk halusnya cakep banget gitu. Cakep banget ini yang gue lihat. Gak lama hujan deras, hujan lagi tuh. Kita dihajar hujan mulu di situ. Kata gue, ya emang salak sih ya, nggak terduga nih cuaca. Tapi ya masa iya dari tadi hujan berhenti, ada apa nih? Nah gue nanya lah ke Mas A, lu ngeliat apa aja? Gue penasaran gitu. Ntar aja ceritanya di bawah. Caca jangan ini ya, jangan meleng dikit. Ntar kalau meleng dikit Caca kenapa-napa. Ih, kenapa? Gue kaget dong dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Enggak. Dari tadi ada yang ngikutin Caca tau. Siapa yang ngikutin Caca? Ya pokoknya ntar aja kita pas turun ceritanya. Gue penasaran siapa yang ngikutin gue, bener nggak apa yang gue lihat gitu. Emang lu lihat apa? Ya udah deh, ntar aja ceritanya gitu. Azan Isya tuh kedengeran kan, azan masuk ke Isya. Gue bilang,
kok badan gue lemas banget ya, mendadak gak enak badan, mungkin karena gue lagi haid kali ya gitu, lagi haid jadi gue gak enak badan. Gue tiduran posisi gelap. Kata gue, jangan nyalain senter, pusing gue ngeliat cahaya-cahayanya gitu. Matiin lah tuh senter. Yang lain ada yang lagi main game, ada yang lagi cerita-cerita gitu kan. Gue tiduran sendiri, tutup SB tuh gue full ke muka gue. Gue tuh ngedenger si emas-emas solo trekking itu lagi ngobrol. Gue inget lagi, dia kan sendiri. Tadi gue cek gak ada siapa-siapa selain dia. Dia ngobrol sama siapa? Itu beneran orang apa bukan? Gue bangun, gue ambil senter handphone, gue ngintip lagi. Lah gak ada. Kemana? Masa iya dia ke puncak jam segini? Soalnya kan jalur Eyang Santri mau ke puncak itu cukup curam banget, licin, udah gitu lu harus manjat-manjat juga gitu kan. Masa iya? Tasnya juga nggak ada. Sampai gue nanti besok pagi cek ya, takutnya kenapa-napa kan. Gue duduk lagi, matiin senter, gue main handphone. Pas kan keadaan gelap, cahaya handphone kan ke muka semua kan. Nah itu nangkep nih, di pojokan pintu sebelah kiri itu yang sorban putih muncul lagi. Tapi nggak cuman sendiri, ada 3. Gue kaget ngelempar handphone. Saat gue lempar, "Cek kenapa?" "Enggak, ini ada nyamuk," gue bilang gitu. Gue nggak mau bikin panik kan. "Ini ada nyamuk." "Cek kenapa, serius?" Nggak apa-apa. Cek mau tidur aja deh, mau tidur." Makan dulu." Enggak nafsu makan. Di situ gue nggak nafsu makan banget, gue lemes banget ngeliat itu. Maksudnya aneh banget gitu, itu siapa gitu loh. Masa iya Abah Idim tiba-tiba datang, kan nggak mungkin gitu kan. Terus teman-teman bilang, "Ya udah tidur aja, hujan juga lagian." Udah tuh pada tidur semua tuh. Ada kali jam 9:30 tuh pada tidur semua. Gue tidur, tahu rep-repan nggak? Iya, Nah iya. gue ngerasain kayak gitu, Rep-repan. kayak rep-repan gitu. Gue tidur telentang gini, gue mau buka mata susah banget, mau teriak mau ngomong susah juga. Kan gue kenapa ini, gue baca-bacaan aja sebisa gue kan. Gue astagfirullahaladzim, ini kenapa gue bangun lah. Gue lihat teman-teman gue kanan kiri udah pada tidur semua. Gue kebelet pipis nih, gue nggak enak ngebanguninnya karena gue nggak berani sendiri. Gue mau coba buat bangun sendiri tapi gue takut. Gue bangun lah ke Mas A. "Kenapa, Cak? Temenin ke kamar mandi yuk." "Oh ya, yuk. Dia tuh bener-bener nemenin gue setiap kamar mandi karena mungkin tahu gue takut gitu. Akhirnya temenin lah kamar mandi. Nah, di kamar mandi kan ada depannya ada sumur. Ngelewatin itu tuh badan bulu gue tuh pada berdiri semua. Ih kenapa gue? Astagfirullah, jangan ganggu Caca ini mah. Masuklah kamar mandi, senteran gue gigitnya handphone gue. Kan gelap. Buang air kecil beres. Tiba-tiba kok gue ngedengar suara seresak dari belakang kamar mandi. Apaan ya? Apa jangan-jangan yang solo trekking buka tenda, kata gue gitu kan. Tapi nggak ada. Kresak. Terus suara nada dering apa ya? Ada nada dering handphone lama tuh kayak gitu. Jiper dong gue di situ. Kamar mandi. "Mas A, ayo kita tidur lagi." "Kenapa, Cak?" "Gak apa-apa, ntar aja ceritanya pas udah turun." Masuk ke pintu, kan pintu sebelah kanan nih gue masuk nih, sebelah pintu kanan. Kan ruangan yang di dalam itu, yang kamar itu kebuka pintunya. Pas gue ngelewatin itu tiba-tiba kayak ada mata melotot gitu. Gue kaget. Gue buru-buru masuk SB. Gue diam aja, gue duduk dulu. Terus Mas A langsung, "Cak, tidur duluan ya?" "Iya, tidur duluan aja." Tapi mata gue tuh bandel. Gue tuh pengen tahu itu tuh apa di dalam ruangan itu. Serem banget soalnya gitu kan. Gue coba perhatiin. Tiba-tiba angin kencang banget. Set. Pintu sampai kebuka. Nah, kata gue, apa jangan-jangan gue disuruh ngeliat kali ya? Gue mau bangun tapi nggak bisa gerak lagi nih badan gue, nggak bisa gerak. Gak lama, gue pindah dari mata gue begini, gue pindah posisi begini lurus ke depan. Kan tirai yang satu nggak di tirai bambu-bambu itu nggak ditutup kan? Yang satu doang nih yang ditutup. Otomatis jadi pohon-pohonan kelihatan tuh kan, pohon-pohonan langit kelihatan. Itu lagi terang bulan tuh. 3 sorban putih yang gue lihat itu muncul di depan gue. Sampai dalam hati gue, aduh ada apa sih gitu. Gue tuh sampai, lu kalau misalkan bisa ngobrol sama gue, ayo deh ngobrol dalam hati sama gue.
lu maksudnya nampakin diri ini ada apa? Apakah gua membuat kesalahan atau ada yang nggak lu suka, lu ngomong gitu. Tapi nggak ada jawaban, dia cuma diam ngeliat gua. Gak lama gua coba merem, pas gua buka lagi nggak ada. Akhirnya gua mutusin tidur. Pas tidur, gua masih terlentang, gua nggak berani kanan kiri walaupun sebelah gua teman gua, sebelah kiri gua teman gua. Gua lurus, gua ngerasain rep-repan lagi nih. Badan gua kaku banget. Mau ngomong aja tuh, mau aja tuh susah banget. Pas gue lihat ke atas, muka nenek-nenek itu rambutnya sampai ke muka gue. Gue langsung astagfirullahaladzim. Kenapa, ada apa, ada buat kesalahan bukan sih gitu. Jangan ganggu gue bilang gitu. Palalun gue ngomong kayak gitu. Terus gue meremin mata, masih kaku nih badan gue gerakin kaki nggak bisa. Sumpah gue cerita ini masih merinding lagi, gue jadi merinding lagi demi apapun. Terus gue buka mata, itu gue nggak bisa tidur sama sekali sampai pagi. Itu gue cuma tidur ayam-ayaman doang, tidur sadar tidur karena gue takut itu muncul lagi, gue rep-repan lagi. Pagi pada bangun semua, nanya lah tidurnya nyenyak. Gue bilang enggak, gue nggak tidur nyenyak. Gue suruh lah teman gue, coba dong lu ke belakang, lu cek yang solo trekking tuh masih ada apa enggak sebenarnya. Dicek sama teman gue ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Musola gue tanya gitu, gue suruh cari musola, nggak ada siapa-siapa. Mempertanyakan dong gue, tuh kemana tuh orang gitu kan. Karena gue takut juga kan, takutnya dia kenapa-napa, hilang apa segala macem. Karena kan di situ yang pendakian cuman gue berlapan sama setahu gue sama cowok itu doang. Karena kan jalur itu sepi banget kan. Akhirnya udah tuh masak, gue nggak mau mikirin itu. Lagi ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Pagi-pagi ya adem aja gitu kan, gue adem. Terus gue tanya gini, Abah Idim nggak naik apa ya? Gue pengen ini ya nanya-nanya. Enggak kayaknya Ca, mungkin karena hujan kali gitu, licin jadi Abah nggak naik gitu. Oh ya udah. Terus beres makan itu mereka kan semua pada ke Manik 1 kan. Gue bilang, gue nggak ikut gue nggak apa-apa sendirian aja di sini, nggak kenapa-napa, aman, gue bilang gitu. Jangan Ca, itu Akamsi aja sampai si Akamsi itu ngomong jangan sendirian di sini, lu ikut naik ke atas. Enggak, gue capek, karena gue pengen istirahat karena badan gue lagi nggak enak aja gitu. Karena pertama gue lagi dapet juga, gue nggak mau maksain diri. Nggak apa-apa, lu tinggal gue sendirian. Gue bilang kan lagian ada yang mas-mas solo katanya. Terus ya kan dianya nggak ada gitu, udah ikut aja. Enggak, gue masih ngedebatin itu tuh. Gak lama gue lagi ngedebatin, udah nggak apa-apa, gue sendiri aja. Tiba-tiba di atas dekat makam ada suara ledakan. Duh! Kenceng banget, sampai yang lain pada diem. Yang tadinya kita lagi debat itu langsung pada diem. Suara apaan tuh? Mas A langsung bilang, Ca, naik ke atas, gak beres. Emang kenapa sih gitu? Gue nggak akan kenapa-napa, kata gue. Kamar mandi deket, air ada banyak, makanan lu pada tinggalin semua di sini. Gue nungguin kalian aja gitu. Lu tadi ngedenger kan gitu? Iya, gue ngedenger gitu. Yaudah naik ke atas. Itu berarti tandanya emang lu nggak diizinin buat sendirian di sini. Pertanyaan di otak gue tuh udah, kenapa sih ini? Kenapa nggak boleh sendirian di sini? Kenapa? Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau daripada gue kenapa-napa juga, gue mikir kan gue sendirian, gue kesurupan sendirian kan nggak lucu gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue pasang sepatu dengan ogah-ogahan gue tuh. Bener-bener gue tuh males banget buat muncak, males banget gue. Akhirnya sebelum jalan ke puncak, kita ziarah dulu tuh pagi-pagi, jam 6:30 ziarah. Jalan kan tangga tuh, gue tuh asa berat aja badan gue tuh, malas banget gue. Udahlah, gue ziarah dulu. Pas masuk pintu pemakaman nih, ziarah ini nih, rumah ziarah itu kan rumah gitu kan dia. Mas A bilang mau di dalam apa di luar aja nih kita berdoanya. Terus ada yang nyeletuk, udah di luar aja, jangan di dalam. Ya udahlah, di luar nih. Segitu tuh cuman depan-depanan pintu sama pintu makam tuh. Semua berdirinya begini nih, kayak setengah lingkaran kita. Gue tuh agak depanan. Gue depan, agak depanan sendiri. Mas A yang baca doa, gue teman-teman nih di belakang. Pas lagi Mas A lagi baca-bacaan, lagi hususon gitu kan, gue ngerasa di situ tuh pengap banget, desek-desekan banget, kayak desek-desekan banget. Ekor mata gue kanan kiri ngeliat
ada laki-laki pakai warna hitam, celana hitam, ikat kepala, megang kayak tombak atau tongkat, entah apa itu nggak cuma satu, tapi ngelilingin kita pas lagi ziarah. Ada kali 15 orang mungkin, nggak tahu, itu benar-benar mepet banget. Dan itu mukanya muka galak semua. Oh, gue langsung astagfirullahaladzim, apa lagi nih yang kasih lihat gitu. Kenapa ini halusinasi apa gimana? Gue sampai sadar. Gue cubit diri gue sendiri. Enggak, gue sadar. Ini berarti bener apa yang gue lihat nih. Pas lagi baca doa, pas masuk Al-Fatihah nih, terus si orang-orang yang baju hitam itu nunduk juga, kayak baca juga gitu, kayak baca doa juga. Gak lama beres berdoa, terus Mas A bilang izin ya siapapun yang ada di sini, kita mau lewat jalur ini, bla 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 segala macam. Pas ngomong gitu, hilang tuh cowok-cowok baju hitam itu hilang. Wah, merinding gua. Pas hilang, keluar dari area ziarah, itu gue ngerasa udara sejuk banget. Di dalam itu benar-benar pengap-ngapnya, kayak banyak banget orang, kayak benar-benar penuh full gitu dalam satu ruangan itu. Gue bilang ke Mas A, lu backing gue ya, lu di belakang gue selalu. Iya, gue selalu jagain lu. Pas mau masuk ke jalur pendakiannya lagi kan di ruangan makam itu kan ada jendela gitu. Pas gue lewat situ, ada yang lewat juga, bayangan putih. Gue ngeliat lagi ke dalam, gue intip-intip lagi. Elah, kata gue, Mas A, gue dari tadi gak enak mulu nih penglihatan gini. Udah, Cak, lu baca istighfar aja, baca doa sebisa yang lu mau. Tujuan kita kesini cuma naik gunung, gak macam-macam. Mungkin mereka pengen nampakin dirinya ke lu berpikir positif aja kan. Ya udahlah, kata gue. Karena gue dipaksa buat naik, gue naik lah, naik jalan. Selama perjalanan itu lagi-lagi tuh gue ngedenger rame banget yang bareng sama kita tuh. Padahal kita cuma 8 orang gitu. Yang cewek berdua udah duluan kan. Tadinya gue di depan nih, karena gue takut. Gue di posisinya di tengah-tengah. Posisi tengah-tengah, Akamsi 2 di belakang, Mas A di belakang gue, di depan temen gue tuh. Yang cewek duluan. Terus gue tanya, itu yang cewek nggak apa-apa duluan? Iya nggak apa-apa, dia udah pernah lewat jalur sini. Lagian juga dia Akamsi juga, Cak. Oh, udah berarti aman gitu, Akamsi gitu kan. Pas lagi jalan, kita tuh sebenarnya berapa orang sih? Ya Allah, kata gue. Gue ngedumel aja tuh selama perjalanan, gue ngedumel aja nih. Kita berapa orang sih? Gak lama gue di depan gue lupa itu di shelter berapa. Depan gue ngeliat macan warna putih. Bukan lagi warna hitam yang gue lihat di toilet. Ini gue kenapa sih? Gue kenapa gitu? Mata gue kenapa? Gue langsung astagfirullahaladzim, tenang, Cak, lu fokus, lu jangan kebawa emosi juga. Entah kenapa tuh gue setiap ngelihat itu tuh gue bawaannya emosi. Bawaan gue tuh emosi. Gue kenapa ya? Aduh, udah gue fokus jalan lagi. Kan mau ke puncak itu kalau lewat jalur yang santri itu ada jalur yang licin banget tuh, yang tanahnya licin banget tuh ya kan, bagus banget. Gue bilang, aduh kayaknya gue nggak bisa deh lewat jalur ini. Udah, Cak, ntar dipegangin tuh. Kaki gue ini ada yang narik. Itu gue sama Mas A mau jatuh di jalur itu. Pas gue lihat nggak ada sih apa-apa, nggak ada yang narik, nggak ada apa. Teman gue bilang, udah lu nanti tunggu di depan, gue mau pipis dulu. Gue nggak tahu nih dia pipis di mana. Gue bilang gini, kalau pipis palalun. Entah kenapa gue kalau misalkan lagi di gunung selalu ngingetinnya palalun, karena kita nggak ada yang tahu kan. Apalagi teman-teman juga, kita nggak bisa ngelihat, ya ada yang jaga nih, ada yang itu kan, ya palalun lah gitu. Iya, tenang aja, Cak, gitu. Akamsi dia bilang kayak gitu kan. Ya udah ya lah. Gitu. Pas jalan mau nyampe ke Manik, itu yang sorban putih ada lagi muncul. Sampai gue dalam hati, assalamualaikum, ada apa, maksudnya kenapa, ada yang mau bicarain gitu. Tiba-tiba dia jalan di depan gue entah kenapa gue ngikutin aja tuh. Ini kan Pelang Manik 1, terus di sini ada gundukan tanah-tanah, terus ada rumput-rumput. Gue duduk situ, dia di depan gue, terus ngusap pala gue nih.
Wah, gue merinding langsung di situ. Nah, Mas A tuh langsung duduk tegap sambil kayak zikir gitu. Gue langsung tanya, Mas A kenapa? Ini siapa? Ini apa? Gue berulang kali nanya-nanya itu. Kepala gue beres diusap. Itu yang sorban putih. Ada 3 tuh, mendadak ada 3. Set jalan di Pelang Manik 1. Mereka berdiri. Gue fokus ke depan. Gue bilang, aduh kalau Caca ada salah, ada kelakuan yang salah, mohon dimaafkan. Aduh. Pas gue merem, gue bilang, Mas apa kita harus ziarah yang ke bawah ya? Kan disitu ada yang ziarah juga kan. Yaudah kita ziarah dulu tuh. Pas gue buka mata udah nggak ada tuh. Kata gue, lega gue. Aduh kenapa gue dikasih lihat yang begini? Ada apa ya? Ada apa? Gue sampai pulang aja tuh masih nanya itu ada apa. Ziarah lah gue, kasih Al-Fatihah, beres, foto-foto lah tuh kan, pada foto-foto. Entah gue kan suka banget raspberry yang ada di gunung-gunung tuh. Teman gue ada yang ngambilin. Pas ada yang ngambilin, gue bilang, jangan ngambil di situ, nanti ada yang marah. Natural gue ngomong, tanpa sadar gue ngomong kayak gitu. Ntar ada yang marah, lu nggak permisi, ntar dia keinjek. Gue bilang kayak gitu. Caca, Mas ada gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Caca kenapa? Caca sadar nggak? Ini Caca bukan gitu ya? Iya ini Caca gitu. Caca kenapa? Itu lagian ngapain sih itu pada ngikutin Caca mulu? Apa yang ngikutin Caca? Itu yang baju hitam sekarang. Ngapain ngikutin? Hilang sadar gue tuh. Caca, sadar. Ama Mas A tuh dipegang lah belakang badan Caca. Caca langsung gemetar gitu. Apaan sih? Ada apa sih gitu? Enggak ada apa-apa. Oh nggak ada apa-apa ya. Makan biskuit lah gue. Langsung lapar tuh gue. Langsung aus, minum. Temen gue yang izin pipis ketiduran kan dia kan digigit pacet tuh. Dia ngambil pacetnya, dia buang. Pas dia lagi ngebuang gitu, di belakangnya dia persis itu duduk yang sorban putih lagi. Duh kata, gak beres banget sih mata gue saking keselnya, udah kesel banget ini. Kenapa sih nunjukin ke gue terus gitu? Ada apa? Sorban putih itu. Terus sorban putih itu yang tadinya mukanya kalem, setiap ngeliatnya marah, muka mimik marah gitu. Aduh, apa nih? Masa udah yuk, udah sore, udah jam 2, turun. Ntar takutnya hujan. Yaudah, turun lari aja ya. Ya kalian aja lari, Caca males lari. Pertama Caca lagi dapet, nggak mau ngambil resiko kenapa-napa. Turun lah. Sebelum turun tuh Caca assalamualaikum loh. Assalamualaikum ya, terima kasih gitu. Siapapun yang ada di sini, punten. Terus kebiasaannya kalau orang tua zaman dulu tuh kalau habis dari suatu tempat yang belum yang jarang kita singgahi tuh selalu kayak lelembutna babadakna baralik gitu bahasa Sundanya gitu. Caca ngomong kayak gitu dengan kencang, lelembutna babadakna Caca teman-teman semua baralik yuk. Lewat tuh jalan masih aman. Udah kalian kalau mau duluan nggak apa-apa, duluan aja. Caca ada Mas A ini di belakang. Mereka duluan tuh turun. Pas lagi turun, udah jauh banget tuh sama teman-teman tuh di belakang. Caca bilang, kenapa ya? Caca ngelihatnya bukan kuntilanak, bukan genderuwo, bukan segala macam itu. Tapi Caca ngelihatnya masa pendekar. Emang salah sebenarnya bekas apa sih? Sembrono banget kan menurut Caca di situ. Udah Caca, ntar aja ceritanya di bawah gitu. Turun sambil cerita ngarel ngidul gitu kan. Pas lagi nyampe itu ngelewatin situs Batu Ajan lagi kan. Pas lagi ngelewatin situ Batu Ajan lagi, karena yang sebelumnya pas naik itu gue sempet ngeliat di situ di atas batu itu macan warna hitam gede banget. Pas turun gue ngeliat lagi, tapi ditambah lagi bukan macan doang. Di sebelah belakang dekat tulisan shelter 5 di situ ada kakek-kakek. Tapi nggak bersorban putih itu, enggak. Kakek-kakek pakai apa ya? Baju jadul-jadul cowok-cowok zaman dulu lah gitu.
terus dia pakai peci tapi pecinya agak miring. Terus Caca bilang, punten kek. Mas langsung, apa Caca? Itu kakek-kakek, nggak ngeliat. Udah, ayo turun lah, lari kecil-kecilan. Hujan lah, hujan. Wah, nggak beres. Pas lagi selama jalan tuh bunyi ledakan lagi. Duar. Habis bunyi ledakan ada suara macan. Mas ada denger gak? Enggak. Gue nggak ngedenger apa-apa, Cak. Gue cuma ngedenger ini mau hujan. Gue ngedenger dari kemarin nih ya. Gue kesel nih ya. Gue ngedenger suara macan. Ini jangan-jangan macan turun apa gimana gitu. Firasa ini perasaan lu aja, Cak. Udah perasaan lu, kita turun aja. Temen tuh yang udah nyampe, dia udah nyampe ke shelter 7 area camp. Dia naik ke atas buat ngasihin bawain jas hujan. Karena nggak bawa jas hujan tuh gue. Akhirnya ketemu lah tuh. Nggak lama mau nyampe itu gue. Nggak lama mau nyampe. Pakai jas hujan. Hujan berhenti. Ngelewatin makam lagi kan turun. Sengaja banget itu. Gue kayak pengen banget lu tunjukin aja gitu kalau misalkan jangan setengah-setengah gitu. Kalau gue selama jalan tuh pas ngelewatin itu gue ngeliatin kacanya ya, jendelanya. Nggak ada apa-apa kan. Turun di tangga-tangga yang tadinya gue agak jalan cepet, tiba-tiba jalan lambat. Kok kayaknya ada yang narik gue ya? Gue kayak pengen balik lagi ke makam. Ada apa nih? Terus kata teman-teman, "Ca buruan, ntar hujan gede lagi. Sini cepetan, neduh. Ya iya bentar. Jalan. Nengok lah gue. Itu yang sorban putih tuh muncul lagi. Mukanya tuh nunjuk ke temen gue yang habis pipis, yang izin pipis itu. Wah, apa nih kata gue. Gue tanya lah pas sudah nyampe itu, gue buka jas hujan. Lu tadi pipis sembarangan ya? Lu nggak ini ya permisi lu ya? Enggak, gue permisi. Pas beres gue bilang dia nggak permisi, mendadak sakit panas. Gak ngenakin banget sih. Gue kasih obat, gak mempan juga tuh obatnya. Biasanya kalau orang sakit panas dikasih paracetamol juga udah mendingan lah gitu kan. Gue menggigil nih. Udah lu tidur istirahat. Pas lagi gue duduk sambil packing kan karena mau turun, beres-beres. Ini ada yang mau dimasak lagi nggak? Masakin aja semua, habisin logistik. Oh yaudah nih, masakin ya. Bikin burgeran lah tuh. Pas lagi bikin burgeran, dari gue kan duduknya tuh pas banget di belakang pintunya kamar Abah Idim ya. Terus depan-depanan gue otomatis pintu kamar yang satunya lagi. Itu gue ngeliat ada nenek-nenek megang kepalanya yang tadi gue lihat ditenteng-tenteng keluar. Astagfirullahaladzim kata gue. Itu penampakan yang ini beneran gak sih? Gue jangan, ini halusinasi gue doang apa gimana? Terus tenteng-tenteng kepala. Lu maksudnya lu dari kemarin nampakin diri, lu mau cerita lu kepala lu copot di sini apa gimana gitu. Gue juga gak beres banget nih gue. Masa iya karena height gue jadi ngeliat kayak gini? Enggak, biasanya aja gue gak pernah kayak begitu. Terus gue nyuruh temen gue lagi, coba cek di bilik belakang tuh pendaki yang Solo masih ada apa enggak sih sebenarnya. Gak ada siapa-siapa, Cak. Sampai ke pulang-pulang itu lagi gak ada. Kemana gitu kan. Sedangkan malam gue ngedenger dia ngobrol. Pas burger jadi, makan, lagi enak-enak makan, sampai hilang nafsunya gue makan. Itu yang sorban putih duduk depan gue, sila, bener-bener tegap, tangannya begini. Terus dia ngomong yang gue gak ngerti dia ngomong apa, cuman gitu. Aduh punten, aya naon, gue yang tadinya gak bisa bahasa Sunda, gue langsung aya naon, ada apa gitu. Kenapa ada yang mau omongin gitu, cuman dengan bahasa yang Caca ngerti gitu, ada apa gitu. Lama tuh di depan gue, sampai gue tuh udah nggak, nih burger gue makan aja nih, gue udah kenyang ya. Abisin, ntar kita kan mau turun, udah nggak ada logistik lagi nih, cuman cemilan kecil doang. Ya nggak apa-apa, turun mah aman, Caca. Udah itu, pas Caca bilang assalamualaikum, hilang tuh si sorban putihnya. Terus saya ngeliat foto Abah Idim. Aduh, seandainya ada Abah Idim di sini, Caca pengen nanya nih,
apa yang Caca lihat nih kenapa ke Caca gitu, apa karena ada sesuatu dari diri Caca gitu kan. Terus teman Caca bilang, ntar kita cerita ya Caca ya apa yang Caca lihat di bawah ya. Ya banyak banget ini yang Caca pengen ngasih tahu ke kalian, tapi kalian aman kan? Aman. Terus yang sakit bilang kayak gini, aduh kalian turun duluan aja, gue belakangan aja, gue turun sendiri, gue udah tahu ini kok jalur ya nggak bisa gitulah. Udah turun barengan. Mas muka pucat, beres-beres, packing, ngecek lagi, sampai terakhir ngecek itu saya bilang, coba cekin lagi itu yang Solo tuh masih ada apa enggak sih orangnya. Dicek lagi nggak ada siapa-siapa. Tuh orang kemana? Di puncak nggak ada gitu kan. Segitu ya, jalur kan sama kita kan ngelewatin jalur yang sama, masa iya dia melayang gitu kan. Aduh nggak beres nih. Turun lah, pas turun kita baca doa seperti biasa gitu kan. Terus Caca ngomong kayak gini, kalau Caca lewat jalur Eyang Santri lagi, Caca nemuin kayak gini lagi, fix Caca istimewa. Caca ngomong kayak gitu. Pas Caca ngomong gitu, keluar lagi, kan ada tangga tuh, nah, lagi naikin turunin tangga, itu yang tiga sorban putih berdiri beserta dengan yang pendekar lah itu, kayak perpisahan lah ya, perpisahan gitu sama Caca. Terus sampai pas udah nggak kelihatan, udah nggak ada. Kata Caca, masya Allah banget nih Caca dikasih lihatnya yang kayak gini gitu loh. Maksudnya nggak menakutkan amat, cuman menjadi pertanyaan di otak Caca tuh, ada apa, kenapa Caca dikasih lihatnya yang begini. Turun tuh nggak ada masalah apapun, nggak ada hal-hal yang ngeganjel. Nyampe lah di rumah warga kan, rumahnya si yang pipis itu. Dia bilang, iya deh kayaknya gua tuh gara-gara pipis di pohon itu gue jadi kayak gini. Tuh kan dia bilang kayak gitu pas udah nyampe tuh, karena cepet tuh pas turun. Terus lu buka jalur gak? Iya gue buka jalur. Jadi selama dia naik, dia tuh emang jalannya tuh jalur sendiri, karena dia bawa parang kan. Lu salah nebas kali, karena udah bisa sonpal ya, sonpal gitu kan di bawah ini. Lu salah nebas kali lu. Terus saya bilang gini, kalian ngelihat laki-laki sorban putih nggak? Gue nggak ngelihat. Yang baru pertama kali ke Salak, dia belum pernah naik gunung kemana-mana. Dia bilang, saya lihat Cak, cuman saya nggak mau ngomong saat itu. Saya juga takut, tapi ternyata dia nampakin diri ya. Yang sampai terakhir pas kita lagi makan burger, dia di depan Caca itu saya lihat. Sampai saya bingung sendiri, kok ke Caca terus ya, ada apa? Udah tuh pas cerita-cerita. Terus pas yang waktu di Batu Azan, kalian lihat ini nggak, macan hitam? Gua nggak ngelihat kalau yang itu, tapi pas turun gua ngelihat kakek-kakek Cak, yang mereka turun duluan tuh, ternyata mereka ngelihat juga. Oh berarti sama ya, sebagian yang dilihat. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Caca nih ketika saat itu naik Gunung Salak ya, melalui jalur Eyang Santri gitu. Tapi ternyata beda nih jalurnya. Kalau gue kan ketemunya itu di shelter 2 tembusnya. Jadi gue udah lewat dari Padepokan, Padepokannya Eyang Santri yang ada, yang melipir itu ya? Iya ada. Jadi kita ngelewatin situs apa namanya buat pemandian, mandi ganjil gitu. Jadi ada yang kolam 1, kolam 2. Terus ada, tapi untuk kelanjutannya sama, nongol-nongol shelter 2, 3 sampai seterusnya gitu. Jadi gue nggak ngelewatin shelter 1 tuh. Emang beda jalur aja mungkin, tapi ketemu di situ gitu kan. Nah jadi teman-teman semua kalau lewat jalur yang tadi dijelaskan oleh si Caca ini, memang di shelter tuh bukan dalam artian mungkin kalau di gunung-gunung shelter ada bangunannya. Situ nggak ada, cuma ada kayak kayak plang batu nisan gitu ya, batu yang pipih. Sudah bacanya shelter 1, shelter 2, dan itu ada bacanya Assalamualaikum. Iya. Gitu. Terus juga ada juga plangnya yang tulisan shelter 1 itu ada tulisan Aba Idim. Iya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah. Dia setiap plang itu tuh dia selalu nulis itu. Dan itu tulisan tangan dia. Betul. Dan benar yang buka jalur tersebut adalah
Abah Idim Abah Idim. itu yang ngurusin dan sebagainya. Jadi kebanyakan yang lewatin yang tadi itu yang kita bilang namanya jalur apa, yang santri kali Iya, ya. yang santri. Yang santri itu yang khususnya jalur ziarah itu kan. Emang kebanyakan yang lewat situ mungkin kalau pendaki gunung itu mungkin dikit lah yang lewat, ya. dikit gitu kan, lebih memilih Aji Saka, Cidahu, Iya. Cimelati, Pasir Rengit dan lain Iya. sebagainya gitu kan. Tapi kalau untuk lewat Eyang Santri itu sendiri itu biasanya adalah pelaku-pelaku orang peziarah, Iya. orang spiritual mencari ketenangan gitu kan. Betul. Dan memang benar teman-teman semua, di situ ada WC, ada WC basah. WC-nya bagus banget. Depan kalau nggak salah 3 atau 4 deh kalau Iya, nggak salah 3 sebelah atau kiri ya, 4. setelah pelang itu gitu kan. Di depan WC itu ada kayak sebuah sumur, bak lah kita bilang ya, bak. Ada apa namanya? Pancuran. Pancuran setiap banyak tuh Iya, ya banyak. gitu kan. Bisa kalian mandi situ juga nggak masalah gitu kan. Mau nyemplung juga nggak Nyemplung masalah. nggak masalah gitu kan. Terus juga situ ada namanya tempat abis WC itu ada tempat untuk orang bermalam peziarah tuh. Terus ada satu lagi baru musola, Soalnya jalan itu Iya, ya yang kayak jalan lorong iya, tangga, iya. baru situ ada makom lah, makom atau petilasan di situ. Nah memang tadi juga ada namanya juga situs Batu Ajan situs gitu Batu kan. Diusahakan kalau teman-teman sholat situ azan dulu. azan dulu, benar. Iya. Iya kan? Iya. Karena dulunya kalau nggak salah nih, mohon koreksi, filosofinya adalah kenapa itu dinamakan situs Batu Ajan? Karena dulunya orang-orang situ kalau untuk waktunya azan, dia azannya dari situ. Iya. Di Iya. atas batu besar itu biar dia suara ngegema. Iya. Benar. Dulu kan belum zamannya toa. Iya, benar. Ya kan masih bener-bener suara kita gitu, biar gimana caranya suara kita nyampe ke rumah-rumah penduduk. Kita ngelewatin dulu pegunungan di Belembahan, baru dia ajan ngegema. Karena dia itu di Batu Ajan tuh dia kayak depannya tuh kayak lembahan gitu Nah, tuh iya, pokoknya. benar. Jadi dia bergema kan gitu. Nah, jadi itulah istimewanya jalur Eyang santri. Eyang Santri gitu kan. Yang tadi terima kasih banget juga mungkin untuk Abah Idim nih ya. Iya, terima kasih udah Abah Idim. membuka jalur gitu kan. Memang kalau secara Taman Nasional memang tuh bukan resmi, tapi Abah Idim sudah mendapatkan izin untuk membuka jalur khusus untuk orang peziarah. Apakah bisa ke Manik Satu? Ya bisa. Bisa. Tapi hati-hati turunnya, nanti bisa jalur ke Cidahu. Nah, betul. Ada cabang itu Ada tuh. cabang. Itu terkecoh tuh biasanya tuh. Biasanya kan turun kan lari-lari. Iya. Sebenarnya ada cabang kiri, dia lurus ke Cidahu kayak gue. Lewat. Nyasar Udah ya. turun, Aduh. lo kok HM jauh nih, akhirnya naik lagi, ya di sini, udah lah. Itu lumayan, lo turun mah oke-oke aja, tapi ketika naik lagi ke batas cabang itu ya sedeng kan, tinggi-tinggi itu. Iya. Pokoknya cobain deh jalur-jalur itu, karena memang apa ya, ini salak banget sih. Salak banget. Iya kan? Banget. Salak banget dalam artian sisi yang lainnya nih. Jadi teman-teman semua, yang pertama mendapatkan jalur yang berbeda, kedua vibes-nya berbeda, yang ketiga adalah mendapatkan sebuah sejarah baru. Yang teman-teman semua belum ketahui, termasuk kita di petilasan yang santri itu gitu kan. Dan tadi kayak ada jawara ya, kayak lihat-lihat dengan ekor mata ada jawara setelannya kayak jawara. Terus ada apa namanya yang pakai apa, sorban putih gitu, bertiga, dan itu ada videonya ketika si Caca ini dia nunjuk ke sebuah arah petilasan gitu kan, begini di sana begini, lalu terus tiba-tiba tiba-tiba gini. Iya, itu Juga, jelas banget. kalau misalkan ada setannya gini kalah Sweet lo. dong, aduh. Gini menang, diganti biar menang, kalah juga gitu. Ulang. Jadi emang gitu tuh, entah itu suatu kebetulan atau memang ada suatu maksud gitu kan kadang kita refleks tiba-tiba mungkin ya kayak gitulah, kata lo sopan sama gue lo, mungkin kayak gitu. Memang orang-orang Jawa kan bisa gitu ya. Mungkin sama guru silakan. Iya, soalnya rata-rata begini kan kalau nunjuk makam ya begini kan. Iya, gini. Misi. Misalkan orang-orang yang Jawa di daerah tertentu juga, kemana mas ya? Oh, arah sana. Iya, nunjuk itu Iya, gini. jarang Gini. pakai telunjuk itu. Katanya sih kalau telunjuk gini tuh nggak sopan. Iya, nggak sopan. Makanya Nunjuk-nunjuk pakai gitu. jempol. Makanya jangan nunjuk. Jangan Ayo. tunjuk. Oke, ini sangat seru banget teman-teman. Soal tadi gunungnya sama yang saya naiki, yaitu Gunung Salak. Jalurnya sama ketika di shelter 2 itu ke atas,
tapi pengalamannya kan yang berbeda, Nah, kan kayak itu, gitu kan. iya. Jadi setiap pendaki itu mempunyai pengalaman masing-masing dan mendapatkan pelajarannya masing-masing gitu kan, teman-teman semua. Oke, Cak, sebelum ditutup nih Cak, mungkin lo ada pesan atau mungkin disampaikan nggak nih untuk teman-teman semua yang mungkin nih, khususnya cewek yang tadi lo sempat mengalami head dan itu it's oke aja tanpa memikirkan hal gaib gitu. Coba kasih tips dong and trick nih untuk pendaki-pendaki perempuan Iya, nih, gitu. karena banyak banget kalau perempuan lagi haid selalu disandingkan dengan hal mistis. Itu enggak. Sebenarnya haid itu nggak bisa terduga ya, apalagi perempuan dengan siklus haidnya itu acak-acakan kayak Caca gitu kan, jadi nggak bisa ditentuin harus awal bulan, tengah atau akhir, itu nggak bisa. Jadi ya bawa santai aja, yang penting kemanapun kalian naik gunung atau kemanapun kalian pergi selalu sedia soft take. Dan jangan pernah berpikiran psikologis kalian nih harus dirubah nih ya. Jangan, oh karena gue haid nanti gue ditempelin sama setan. Enggak, no. Tapi emang kalau lagi haid, tubuh kalian itu akan lebih lemes karena kan kalian ngeluarin darah. Nah, jadi jangan sampai dikaitin sama setan. Kasihan tuh setan di ini mulu Salahin mulu ya. Parah lu. Oke. Dan berarti emang masuk juga ke logika kesehatan Iya, ya. betul. Jadi kenapa petugas base camp itu melarang pendaki perempuan naik ketika menstruasi? Bukan karena mistis. Nah, karena kondisi si cewek itu lagi ngedrop. Nah, betul. Lagi ngedrop terus naik gunung, kecapean, timbul halusinasi, nyalainnya setan. Nah, itu dia. Nyalainnya setan. Iya kan? Yang penting kalau kalian emang lagi dapat terus naik, kalau emang nggak sanggup nggak usah dilanjutin. Kalian harus menilai diri tubuh kalian sendiri, karena kan beda-beda ya setiap orang. Kalau gue termasuk yang kuat, strong gitu ya. meledak. Apa sih meledak-meledak apa sih? Jadi konten gue tuh gitu sekarang. Gitu. Jadi gue bikin kata-kata, terus nanti aduh meledak, dijajain sama gue gitu. Meledak. Gue baru nggak meledak apa ya? Tadi gue nyerna. Meledak apa nih? Gitu. Ternyata yang ini tuh nggak video helm Bogo. Tahu gue helm Nah, Bogo. dia kan ngomong meledak. Nah, dari situ lah Dari gue situ. ambil lah. Di-combine. Iya. Oh. Gue bikin kata-kata yang nyeleneh, terus gue sambungin sama meledak gitu. Gue jajain deh. Oke. Nah, misalkan nih teman-teman semua mungkin naik gunung, terutama mungkin di daerah Bogor dan sekitarnya gitu. Terus mungkin ketika ada jadwal kemanapun, ternyata pengen ngajak Caca nih gitu kan. Boleh. Dalam pendakian ataupun namanya juga kan kita pendaki Iya. gitu kan, pasti ajak. Oh, gue kurang orang nih, siapa ya yang bisa, apalagi yang dekat, yang tahu dengan gunung tersebut, kan bisa begitu ya. Iya. Itu bisa dihubungin lo tuh lewat mana tuh? Instagram atau apa tuh? Instagram sih. Instagram. Apa tuh nama IG-nya tuh? Kalau kalian butuh cewek penghibur saat pendakian, bisa hubungin ke Instagram aku Caca Mawardani, N belakangnya 2. Nah, kalian DM aja situ. Cuman kalau DM-nya bawel ya, harus cocok gitu. Soalnya suka ini kelelep. DM-nya kelelep. Kelelep cenah gitu kan. Caca Mawar Dani. N-nya 2 D-nya gitu 2. kan. Nih ada suara tepe-tape nih gitu kan. Tapi kita los aja biar karena mau closing gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari si Caca ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak ataupun ke gunung yang lain. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Prisa. Terima kasih banyak, Cak. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus. Dar.